Selamat malam para menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kembali lagi kita di episode 100. Nah, ini kita hari ini masih membahas Sang Puspa Tajem dengan judul Patine Botohlor. Nah, ini dia. Halo. Halo. Wah, Halo, Om. ya. Om. Ya. Apa kabar? Sehat, Om. Om gimana? Bagus. Sepertinya lagi Sehat, musim-musim ujian. Semoga cepat selesai. Iya nih. Kondisi berarti di Timur Berantas gimana, Om? Baik, di sini hujan tidak jelas gitu. Hujannya tidak jelas. Jadi kadang hujan deras, kadang-kadang panas lagi, tiba-tiba hujan lagi dan seterusnya. Oh, ya sama sih kurang lebih di barat juga ya. Di barat itu Berantas sana dikit juga lumayan. Cuacanya nggak menentu. Oke, ini kita nunggu Mbak Nuninya sudah join kah? Sudah. Ntar nih mau bahas apa nih Om? Patine Sang Botohlor. Kayak seru. Dari Ya, judulnya tuh udah seru. lihat aja nanti. Oh, itu cuma dongeng kok. Jadi nggak perlu Oh, dikatakan seru dongeng. lah. Oh, Dongeng. oke. Jadi halo Mbak, apa kabar? Halo Mas, selamat malam. Ya, Halo Mbak. malam juga. Halo. Oke. Kita langsung mulai kah Om? Atau ada yang mau disampaikan dulu? Nggak terlalu banyak yang disampaikan sih, cuman ya berarti kan kalau sudah ada wiwitan udan barat salah mongso itu kan berarti ya itu pertanda apa, moga-moga pada tahu ya. Pada inget kayaknya sih Om harusnya ya. Harusnya udah ingat. Kan Harusnya pada udan inget. barat salah mongso udah jadi kan ini. Cuman ya nggak tahu, mungkin ada yang nganggap ini udan barat kebetulan salah mongso, mungkin ada yang ngomong Oh, gitu. iya siapa tahu. Nggak tahu kita Om, kita nggak tahu. Nggak tahu, Kita nggak tahu. kita nggak tahu. Oke. Gimana Mbak Nuni di mana nih Mbak lokasinya? Apakah sudah pindah-pindah? Masih belum. Mau pindah Mbak? Wah, Mau pindah? Eh, pindah kemana Mas? Nggak tahu. kirain ada Pindah ke tempatnya fansnya Aryo, gitu. Mbak. Pindah ke tempatnya Atau ke Aryo, Mbak, kan. Atlantis? Ke Atlantis. Monggo. Mbak. Atlantis di itu Mbak di apa? Dunia fantasi deket Dufan itu loh. Kolam renang. Di Dufan ada ya. Iya. Aduh. Oke, kita langsung aja mulai kali ya, biar kayak rame banyak nih materi. Mbak, jangan lupa minumnya, Mbak. Oke, udah siap. Oke, Mulai ya. mantap. Oke. Ya. Slide pertama. Cecak adalah salah satu hewan yang mempunyai kemampuan bisa merayap di dinding. Semua orang pernah lihat lah ya, jadi tidak perlu dikomentari. Kayak gitulah bentuknya, kayak gitu, tingkah lakunya dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Oke, slide kedua. Dalam kondisi bahaya, cecak dapat melepas ekornya dan ekornya bisa bergerak sendiri. Sehingga saat ada predator lain yang mengancamnya, maka sang cecak bisa terlepas dari bahaya dengan mengorbankan ekornya. Nah, itu namanya apa ya? Kalau dalam bahasa kekiniannya apa ya? Autotomi atau apa sih? Aku lupa deh. Karena aku bukan orang yang suka dengan biologi ya, jadi kok nggak teringat istilahnya apa, tapi yang jelas seperti itu gitu. Oh. Lanjut, Mbak. Oke, slide ketiga. Hal yang sama juga bisa dialami oleh reptil yang lain, terutama kadal. Pernah ngeliat sekali kayak gitu. Tak pikir mati, ternyata kabur. Tapi ya ternyata kadal juga bisa mengalami seperti itu. Lanjut aja, Mbak. Oke, slide keempat.
Ada juga jenis kadal yang bisa hidup di daerah yang tidak cukup bersahabat bagi kehidupan. Ya itu mungkin Arya lebih paham kalau itu di mana hidupnya. Oh, waduh. Temanku banyak yang melihara kadal kayak gini sih, Om. Oh gitu. Iya. Berarti tempatnya di rumah temannya Aryo ya berarti habitatnya. Iya, tempatnya di rumah temanku. Sama di toko Iya. reptil. Oh, sama di toko reptil berarti. Lanjut, Mbak. Kelima, ada mutan baru yang terjadi antara persilangan cecak dan kadal. Maka namanya adalah cekadal. Cekadal ini membuahkan ordo baru yang dinamakan Ramsaurus atau dikenal juga dengan nama lain Sirex. Baru dengar saya, Mas. Ya itu nanti. Ini anu kok Mbak, dan namanya dongeng kan boleh ngarang tuh Mbak. Kan ini bukan sesuatu hal yang serius, jadi jangan serius Mbak. Ini cuma karena kita mengarang bebas. Ayo lanjut Mbak. Oke. Slide ke-6, sehingga gabungan dari cecak dan kadal yang dinamakan cekadal ini bisa hidup, tinggal, dan merayap dimanapun. Ya karena gabungan dari yang bisa tahan di tempat yang tidak normal untuk hidup dan bisa yang itu ya jadi kayak gitu. Ya, itu istilahnya kita ya. Tapi ya itu namanya dongeng. Ya, kalau di dunia nyata mungkin nggak ada kali ya. Lanjut Mbak. Slide ke-7, cekadal sangat mampu bertahan dalam bahaya apapun karena mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat bagus di alam ini. Katanya demikian. Nah, kata yang bikin dongeng maksudnya. Tapi yang bikin dongeng aku kok iya Mbak ya. Lanjut, Iya. Mbak. Kata Om Agung berarti. Slide 8, itu karena cekadal mempunyai kekuatan yang berupa palu atau kadang disebut martil, atau kadang juga disebut godam. Itu kayak palunya Thor kali ya. Ya, itu ada sesuatu yang dimiliki dia, tapi itu ada di sebelah mananya kan kita belum tahu nih. Lanjutin dulu aja Mbak. Oke, slide 9. Sehingga para cekadal ini bisa membentuk pasukan yang cukup banyak, yang seolah tidak bisa mati karena kemampuan melepas ekornya tadi. Maka akan membuat lawan terkecoh dengan apa yang mereka serang. Nah, itu berdasarkan dongeng kita ada makhluk seperti itu ya. Itu dongeng. Lanjut, Mbak. 10. Sehingga cekadal ini bisa tersenyum di antara desingan peluru karena keberadaan martil yang ada dalam dirinya. Ya sakti banget gitu loh, karena ya ada kekuatan yang tidak bisa didefinisikan oleh makhluk lain selain dia sendiri gitu. Lanjut, Mbak. 11. Karena martil atau palu dalam diri si cekadal tadi, maka cekadal bisa dengan sangat mudah memburu mangsanya. Karena dia seolah kebal dari apapun gitu. Yang terlihat seperti itu ya. Jadi makanya dia kalau ada sesuatu yang dianggap membahayakan, dia tidak menghindar karena dia merasa kebal terhadap itu gitu. Lanjut, Mbak. 12. Selain itu, cekadal sangat mampu menghindar dari bahaya dengan cara melepas ekornya, sehingga membuat musuhnya menjadi salah orientasi sasaran. Tadi kayaknya udah deh Mbak, mungkin saya nulisnya kebablasan. Lanjut Mbak. Oke, slide 13. Sehingga cekadal bisa terlihat bahagia di antara riuh dan bahayanya paprangan. Karena dia merasa bahwa dia tidak bisa diapa-apain. Bahkan senjata yang paling mematikan pun untuk dia hanya untuk bahan tertawaan. Jadi di situ makanya dia berani maju tanpa diminta. Lanjut Mbak. Oke, slide 14. Cekadal sangat mampu memangsa mangsanya, dan banyak mangsanya yang akhirnya rela dan hanya pasrah saat dimangsa. Ceritanya demikian, Mbak. menurut cerita pakemnya demikian gitu loh. Jadi pakem saya maksudnya, jadi bukan pakem yang umum gitu. Tapi paling tidak kalau di Sabda Tomo sedikit banyak ada gitu. Lanjut, Mbak. Slide 15. Namun cekadal lupa bahwa martil yang digunakannya itu ada yang memiliki dan ada yang membuatnya. Ada yang punya yang jelas. Kalau berarti yang punya ini kan pasti akan meminta balik suatu ketika lah. Ini kan
Dia merasa bahwa ini tidak akan diminta balik. Makanya dia merasa dengan punya ini, maka dia akan kebal selama-lamanya. Lanjut, Mbak. Slide ke-16, pemilik dari keseluruhan martil yang digunakan oleh sekadal ini tidak akan terima dan akan berusaha agar martil atau palu godam miliknya itu bisa dikembalikan. Ya karena bukan punyanya mereka kan, jadi pasti akan diminta balik. Karena mungkin dianggap membahayakan banyak pihak kalau misalkan tetap ada di tangannya makhluk tersebut gitu Mbak. Maka pasti akan diminta balik. Lanjut Mbak. Slide ke-17, meskipun berat, tapi sebagai pemilik aslinya pasti akan berusaha meminta balik palu godamnya. Itu kayak Mbak Anu ya. Kayak Mbak Nuni lagi pegang palu ya kayaknya. Oh, kayak Gedean Siti palunya Harto. itu Oh, daripada gedean palunya. orangnya. Gede. Lanjut Mbak. Slide 18, pemilik dari palu godam tersebut adalah Nyi Ageng Gala yang berada di daerahnya Sang Botoh Lor. Itu ada di daerah utara ya. Kalau berdasarkan beberapa dongeng yang saya terima gitu ya, dongeng yang terima itu ada di utara dan nama Botoh Lor memang disebut di banyak banyak cerita, tapi ya salah satunya cerita saya gitu kan. Lanjut Mbak. 19, bahkan sebegitu terkenalnya Nyi Ageng Gala sampai dijadikan nama wilayah yang beliau lindungi. Ya mungkin nama yang dilindunginya mungkin lebih cocok dikatakan daerah Galau kali ya. karena karena beliau kehilangan palunya kan, maka mungkin Nyi Ageng Gala ini dari daerah yang mungkin bernama Galau atau apa gitu. Lanjut Mbak. Oh nomor berikutnya udah ada. Ya, slide 20, Nyi Ageng Gala berasal dari kota Galau yang ada di wilayahnya Sang Botoh Lor. Yang namanya Botoh Lor ya berarti di utara ya. Cuma utara itu sebelah mana lah itu tergantung yang bikin dongeng. Itu tergantung aku dong ya. Itu terserah saya berarti. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-21. 21, Nyi Ageng Gala sangat mahir dalam menggunakan martilnya untuk melindungi wilayahnya. Namun setelah martil itu dipegang orang lain, maka wilayahnya menjadi bagian dari kekuasaan dari Sang Ratu Nahkoda. Yang ya Sang Dangyang pasti tidak mau seperti itu kan. Kekuatan itu bukan untuk mengabdi ke bangsa lain gitu loh. Jadi harusnya dia yang mandiri. Tapi kenapa malah dipakai mengabdi ke bangsa lain? Maka pasti akan diminta balik. Lanjut Mbak. Oke, slide 22. Maka Nyi Ageng Gala kemudian merencanakan agar palu godamnya bisa kembali kepadanya, agar anak cucunya tidak lagi menjadi bagian dari wilayahnya Sang Ratu Nahkoda, yang dulu merusak wilayah yang dia lindungi. Ya namanya orang tua ya. Kalau anaknya diberi sesuatu untuk menjaga wilayahnya itu kan bukan berarti dia harus mengabdi pada pihak lain ya. Tapi ini kebalik gitu loh. Jadi ya gitulah. Lanjut Mbak. Oke, slide 23. Karena tanpa palu godamnya itu, Nyi Ageng Gala tidak akan bisa mengembalikan wilayah yang dilindunginya, agar terbebas dari cengkraman Sang Ratu Nahkoda. Ya, satu-satunya dia juga tidak mau kan kalau anak cucunya itu ada di bawah komando pihak lain gitu loh. Apalagi pihak yang pernah merusak negaranya. Jadi ya pasti akan diminta balik dengan cara apapun. Lanjut Mbak. 24. Maka Nyi Ageng Gala mulai memikirkan alasan untuk menghadapnya. Oh, Mbak. Halo Mbak, keputus-putus Mbak. Kayak keputus Mbak. Diulangi, Mbak. Halo? Diulangi aja Mbak nomor 24. Oke, 24. Maka Nyi Ageng Gala mulai memikirkan alasan untuk menghadap Maharatu di Atlantis untuk meminta bantuannya. Ya, karena beliau mengerti bahwa kerajaan besar ini bisa menaklukkan negara manapun. Maka beliau minta bantuan dari Atlantis untuk minta bantuannya bagaimana supaya satu-satunya pusaka yang bisa untuk kamukten negaranya ini bisa dipegang kembali untuk memuktekan negaranya, bukan untuk berada di bawah negara lain. Lanjut Mbak. Oke, slide 25.
Sebagai Danghyang yang setataran dengan Hapsari, Nyi Agenggala lalu berpakaian selayaknya Hapsari dan bersiap mengadukan masalah ini ke keraton Atlantis. Itu anu ya, ini dongeng loh ya. Tapi kalau dongeng itu jangan dipercaya. Yang namanya dongeng, yang jelas kondisi itu harusnya terjadi sekitar minggu lalu gitu kan. Kalau berdasarkan dongeng loh. Lanjut, Mbak. Slide ke-26, sesampainya di keraton Atlantis, Nyi Agenggala diterima oleh Sang Maharatu Angin-Angin. Dan kedatangannya tepat saat Pisowanan Agung yang sedang membicarakan keterlibatan dan segala perkembangan di paprangan sajroning kurungan. Bagaimanapun juga dia tidak akan terima ya kalau anak cucunya itu hanya seperti itu yang dilakukan gitu loh. Jadi harusnya ada sesuatu yang lebih. Jadi ketika digunakan untuk seperti itu ya bagaimanapun ya orang tua nggak akan mau. Lanjut, Mbak. Oke, slide 27. Permintaan dari Nyi Agenggala langsung didukung oleh Tumenggung Surenggono, yang juga sedang menghadap Sang Maharatu Angin-Angin. Tumenggung Surenggono itu perempuan ya. Jadi untuk versi saya, Tumenggung Surenggono itu perempuan yang beliaulah yang menjemput Raden Ronggo waktu itu, yang tempatnya itu ditemukan sama Aryo di dekat apa itu? Di dekat di selatan Cilengsi ya, Aryo ya. Di Cilengsi Om. Sama Ya, Om. waktu kita nyari Keraton Mataram waktu itu kan ketemu di Iya. sana. Jadi dekat nama-nama beliau juga, daerah nama beliau juga. Iya. Lanjut, Mbak. Oke, slide 28. Tumenggung Surenggono juga mengusulkan agar Sang Kartosuro mulai dilibatkan dalam paprangan sajroning kurungan dengan cara melepas senjata pusaka Cokrobaswara yang dimiliki oleh Sang Kartosuro agar Palu Godam bisa terlepas dari makhluk cekadal. Berarti daerah yang dilewatin nanti akan menjadi daerah kayak parodi gitu, Mbak. Banyak orang yang tadinya berbohong jadi jujur mendadak itu loh. Jadi menipu secara jujur akan terjadi daerah yang kelewatan Cokrobaswara. Lanjut, Mbak. 29. Pernyataan dari Tumenggung Surenggono juga didukung oleh Nyi Sepet Madu. Ya, dukungan banyak dari sana. Lanjut aja, Mbak. 30. Demikian pula Nimas Gadung Melati juga sangat mendukung dan akan mempersiapkan pasukannya untuk mengarahkan melesatnya Cokrobaswara ke sasaran. Jadi supaya tidak salah sasaran ya. Jadi arahnya juga tidak merusak gitu daerah yang dilewatin. Tapi daerah yang dilewatin tiba-tiba cuman pada berubah semua orangnya menjadi aneh gitu. Yang jadinya berbohong itu adalah suatu hal yang susah dilacak. Jadi ngaku secara jujur menipu di depan banyak orang gitu. Lanjut, Pak. 31. Karena semua Tumenggung utamanya setuju dan Mahapatih Dewi Kadita juga sudah setuju, maka Sang Maharatu Angin-Angin meminta agar Mahapatih Dewi Kadita memberi tanda dengan rubuhnya pohon besar yang ada dalam kurungan. Nah, itu pohon besar yang dimaksud dalam kurungan itu bukan kurungan yang ada di mana ya, tapi ya sudahlah pokoknya sudah ada gitu yang ada di kurungannya kurungan besar ya, bukan kurungan kecil. Jadi kalau kurungan besar itu kan berarti ada sakjroning benteng gitu. Lanjut, Mbak. Oke, 32. Maka Sang Mahapatih Dewi Kadita dengan segera menjebol pohon beringin yang ada dalam kurungan yang berada di utara sebagai pertanda akan tiba Patine Botoh Lor. Kuat banget ya. Kalau aku jebol bon gitu mungkin kesulitan loh, Mbak. Kalau Mbak kuat nggak? Oke, lanjut aja, Mbak. Lanjut, 33. Sementara Sang Maharatu Angin-Angin sowan terlebih dahulu ke Sang Ayahanda, Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo, meminta izin agar Sang Kartosuro diizinkan menggunakan Cokrobaswara. Karena pemiliknya beliau kan, jadi Kartosuro itu hanya ketitipan ya, ketitipan. Jadi tidak menggunakan, cuman tidak memiliki, cuman ketitipan. Makanya dalam menggunakan itu juga harus ada seizin dari yang punya. Gitu. Lanjut, Mbak. 34.
Segera setelah selesai Pisowanan Agung, Sang Maharatu Angin-Angin segera menghadap ke Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo. Itu di Kayangan Untoro Segoro ya. Ceritanya demikian. Tapi ya itu namanya dongeng, Mbak. Lanjut, Mbak. 35. Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo setuju dengan penggunaan Cokro Baswara dan berpesan agar digunakan saat kaki kahyangan Cokro Kembang sedang terlihat besar-besarnya. Nah, kaki Kayangan Cokro Kembang itu di mana? Itu mungkin yang tahu Aryo ya, karena memang bosnya Cokro Kembang Gimana? terkenal. Oh, Udah lanjut aja, oh, Mbak. oh, oke. Kalau nggak gitu 36. nggak muncul Aryo soalnya. Bahkan Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo juga akan Triwikromo menjadi Sang Hyang Betara Wisnu dan akan mengawasi langsung penggunaan Cokro Baswara agar bisa tepat sasaran. Karena beliau juga bertanggung jawab karena itu pusakanya beliau. Gitu. Jadi juga harus mengawasi apapun satu langkah demi langkahnya supaya jangan sampai membawa korban yang salah. Lanjut, Mbak. 37. Setelah menghadap Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo, maka Sang Maharatu Angin-Angin kembali turun dari kahyangan menuju ke hadapan Sang Kartosuro. Ya di sini ada pertemuan yang kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang. Pembicaraannya apa mungkin ada di bawah kali. Lanjut, Mbak. 38. Saat itu Sang Kartosuro sedang mengawasi jalannya paprangan sajroning kurungan dan mendadak terkejut atas datangnya Sang Maharatu Angin-Angin yang tergesa-gesa. Ya siapapun pasti kaget lah kalau tiba-tiba Mak di depannya ada orang gitu kan, Mbak. Karena beliau punya kemampuan seperti itu kan. Jadi mendadak bisa nyampe, mendadak bisa pergi gitu. Lanjut, Mbak. Oke. 39. Setelah saling menyapa dan saling memberitahukan kondisi masing-masing, maka Sang Maharatu Angin-Angin memberitahukan maksud kedatangannya. Lanjut aja, nggak perlu dijelasin. Oke, slide 40. Sang Maharatu Angin-Angin juga memberitahukan alasannya, mengapa Cekadal harus segera dilolosi palu godamnya, agar keberadaan makhluk mutan Cekadal tidak membahayakan lagi bagi Arcopodo. Masalahnya itu kalau yang dipakai untuk kebesaran negaranya dia itu nggak masalah mungkin kali ya. Tapi kan ini bukan demikian. Lanjut, Mbak. 41. Alasan pertama, Cekadal merusak angger-angger dan paugeran perdemitan. Karena palu godam itu termasuk terahnya demit, yang bisa membuat Cekadal kebal senjata, dan itu bisa membuat palu godam jadi berbahaya jika tidak mengikuti aturan Danghyang yang mengadakannya. Ini palu yang bentuknya gede banget ya, tapi segede apa itu mungkin seperti yang digambarkan tadi kali. Dan itu bisa memberikan kekuatan yang membuat orang jadi kebal terhadap senjata apapun. Lanjut, Mbak. Slide 42. Alasan kedua karena Cekadal menyalahgunakan emansipasi dari demit yang digunakan olehnya. Semata hanya untuk menunjukkan ke dunia luas bahwa Cekadal itu hebat. Hal ini juga bisa berbahaya jika suatu saat demit palu godam itu sadar kalau dirinya hebat dan justru berbalik menguasai Cekadal dan dirinya menjadi ratu di Arcopodo dengan cara menggebuk ke sana kemari. Karena si senjata yang digunakan ini bukan senjata benda mati, dia benda hidup yang juga mempunyai tingkat kesadaran bahwa nanti kalau dia ternyata merasa dirinya itu sangat-sangat ditakuti banyak pihak, maka dia mungkin akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak terkendali, termasuk terhadap yang membawanya sendiri. Lanjut, Mbak. 43. Alasan ketiga, Cekadal melakukan eksploitasi perdemitan palu godam secara besar-besaran. Dan hal itu, jika suatu saat disadari oleh demit palu godam, maka akan menimbulkan malapetaka. Ya, namanya demit, Mbak. Namanya demit. Ya, kalau kita kan nggak mengenal demit ya, dan negara ini kita tidak mengenal itu gitu kan. Jadi nggak tahu ini negara mana yang menggunakan itu. Lanjut, Mbak. Slide 44. Alasan keempat, karena Cekadal tidak berperi kedemitan. Jadi menggunakan kekuatannya si demit dengan pemaksaan dan tanpa memberi makan dan istirahat bagi si demit. Ya, namanya makhluk
Ya namanya makhluk itu kan kalau disuruh-suruh ya juga ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya diberi sesuatu gitu kan, bukan terus disuruh kerja rodi. Nah, tapi nanti kalau dia sadar bahwa dia ternyata lebih mampu daripada yang nyuruh gimana? Lanjut, Mbak. Slide 45. Alasan kelima, melakukan pelecehan demit. Karena menggunakan demit tapi tidak mengakui kalau menggunakan demit. Ya, kalau menggunakan itu tidak mengakui kalau menggunakan itu kan namanya pelecehan ya. Ya nggak tahu deh kalau atau ada istilah lain aku juga nggak ngerti ya. Tapi ini kan ya namanya bukan bukan kondisi yang nyata ya. Jadi ya nggak tahu sebaiknya bagaimana. Lanjut, Mbak. Kasihan demitnya ya, Mas. Yo. 46. Alasan keenam, cekadal melakukan demitisasi di wilayah yang bukan wilayahnya. Demitisasi ini membuat manusia diubah menjadi demit dengan palu godam yang cekadal miliki. Jadi kasihan juga manusia yang ada di wilayah yang bukan wilayahnya itu yang kemudian harusnya betul wujudnya manusia tapi dijadikan nggak punya raga gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke, alasan ketujuh. Cekadal sudah melakukan penistaan terhadap demit, sehingga sangat menurunkan harkat dan martabat para demit. Ya kalau kalau itu kan mungkin anu ya alasan dari mereka gitu. Tapi ya kalau aku sih nggak ngerti maksudnya apa gitu. Walaupun yang nulis kan. Lanjut, Mbak. Slide 48. Alasan ke-8, karena cekadal tidak mau mengakui eksistensi perdemitan dan malah menganggap ini bantuan dari Sang Hyang Bathara Kala. Padahal cekadal tahu pasti bahwa yang digunakan adalah demit. Ya mengganti-ganti istilah yang macam-macam itu sehingga sesuatu yang digunakan tidak diakuin tapi justru mengaku seolah-olah itu dari pihak lain yang membantu gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide 49. Selain itu, masih banyak alasan lainnya yang diungkap oleh Sang Maharatu Angin-Angin. Keseluruhannya ada 133 alasan, sehingga sangat mendesak agar Cakrobaswara harus segera digunakan. Alasannya sangat banyak dan alasan yang diungkapkan tadi kan hanya alasan yang ini ya, yang untuk dagelan gitu. Tapi alasan yang seriusnya memang tidak diungkap di sini karena ya cuman nggak ada gunanya juga, namanya juga dongeng kok, nggak perlu diceritakan di sini gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 50. Sebelum menggunakan Cakrobaswara, maka Sang Kartosuro naik dulu ke Kahyangan dan mohon pertimbangan dari leluhur yang dekat dengannya. Naik ke Suraloyo, jadi di sana kemudian bertanya kepada para leluhur yang selalu ngomong beliau. Jadi akhirnya setelah mendapat persetujuan baru turun lagi gitu. Nah, cara hal seperti ini tuh mungkin zaman sekarang udah hilang ya cara-caranya. Tapi untungnya kok masih ada orang yang masih mengerti tata cara itu gitu. Yang Rangga Sukma itu seperti apa gitu. Lanjut, Mbak. 51. Sang Hyang Bathara Kamajaya mendadak mendatangi Pisowanan Agung di Kahyangan Suralaya saat Sang Kartosuro sedang menghadap leluhurnya. Dan Sang Hyang Bathara Kamajaya yang akan memberi tanda pada saat yang tepat dalam menggunakan Cakrobaswara. Karena kan Bathara Kamajaya sama Sang Hyang Berdari Ratih itu yang punya kayangan cokro kembang dan itu yang bisa memberi tanda karena yang paling kelihatan dari Arcopodo kan itu gerbangnya ya bukan kayangannya. Lanjut, Mbak. 52. Sang Hyang Bathara Kamajaya mengizinkan penggunaan Cakrobaswara saat purnama tiba agar sang pusaka bisa dikendalikan oleh para batara agar tepat sasaran. Jadi tidak ngawur ya dalam penggunaan itu. Tetap harus ada persetujuan dari yang punya, terus kemudian ada banyak yang mengawasin. Jadi tidak asal lempar terus wah kena gitu enggak. Jadi semuanya dalam pengawasan banyak pihak. Jadi tidak asal gunakan, asal gebuk terus asal bangga gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 53. Sang Hyang Bathara Kamajaya juga berpesan agar Sang Kartosuro juga meminta Nimas Gadung Melati supaya mengikuti melesatnya Sang Cakrobaswara agar daerah yang dilewati Sang Cakrobaswara tidak terjadi kerusakan. Uji coba mungkin sudah terjadi ya, tapi cuman mungkin tidak kita jelaskan di sini. Cuman paling tidak
Kalau di belahan utara harusnya udah mulai kelihatan bunder warna biru gitu loh seharusnya. Lanjut, Kak. 54. Sementara itu, Sang Hyang Betara Ismoyo juga memberitahukan ke para punokawan yang lain agar sangat waspada. Ya, karena jangan sampai Cakrobaswara ini nanti melesat malah ngawur kemana-mananya nggak jelas gitu. Berarti kalau misalkan Nimas Gadongwati tidak sanggup, para punokawan harus bisa mendukung itu gitu loh supaya bisa terkontrol dan terarah. Ya walaupun mestinya di atas juga ada dari Bedoro yang pada ngawasin juga. Tapi tetap aja di bawah juga jangan sampai ada yang lengah gitu ya diinginkan oleh Bedoro Ismoyo atau Ki Lurah Semar. Lanjut, Mbak. 55. Juga Ki Lurah Petruk yang pernah menjadi Mahapatih di zaman Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo dan masuk ke raganya Sang Mahapatih Doko atau Ki Tunggul Wulung dan akan masuk ke tangan Sang Kartosuro sebagai Toh Jali atau Toh Putih. Itu ciri-ciri yang mungkin bisa diperhatikan bahwa akan ada orang yang ketempatan Toh Jali atau ketempatan Toh Putih. Akan ikut mengawasi melesatnya si Cakrobaswara juga supaya gampang mengawasinya ya harus paling dekat paling dekat dengan dirinya. Harus paling dekat dengan dirinya yang mempunyai itu. Lanjut, Pak. 56. Tujuan dari Ki Tunggul Wulung berubah menjadi Toh Jali agar bisa lebih mudah dalam menjaga Sang Kartosuro. Tapi beliau sempat marah itu karena tadinya Kartosuro tidak tahu kalau itu salah satu wujud Toh Jali, dipikir itu apa ya panuan apa gitu karena warnanya putih di tangan gitu loh, Mbak. Dipikir seperti itu, makanya beliau sempat marah, ingson ditundung gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 57. Setelah turun dari Kahyangan, Sang Kartosuro meminta nasihat dari Ki Lurah Semar yang saat ini bernama Ki Tunggul Jati Joyo Amongrogo. Itu versi saya ya, versi saya. Kalau orang lain mau pakai nama yang lain ya monggo. Tapi kalau saya kan memberi kenalnya dengan yang namanya Ki Tunggul Jati Joyo Amongrogo itu ya. Dan salah satu tempat yang pernah beliau datangi adalah Serandil gitu. Lanjut, Mbak. 58. Pada saat yang bersamaan, Ki Tunggul Wulung berubah menjadi Toh Jali dan masuk ke tangannya Sang Kartosuro. Ya itu nggak tahu tangan sebelah mana, tapi yang jelas ada di tangannya beliau. Lanjut, Mbak. 59. Setelah paham dengan semua yang harus dilakukan, maka Sang Kartosuro segera menuju tempat di mana Cakrobaswara disembunyikan dan diikuti oleh semua punokawannya. Memang ditaruh di tempat yang tidak akan dimengerti orang dan tidak terduga dan tidak gampang dijangkau orang gitu. Juga tidak ditaruh di tempat tinggalnya beliau, karena ditaruh tempat tinggalnya beliau karena beliau bertempat dicuri orang gitu kan. Jadi bisa membahayakan. Jadi ada tempat yang memang tidak dimengerti banyak orang yang hanya dimengerti oleh si Kartosuro dan punokawannya saja gitu. Lanjut, Mbak. Slide 60. Namun Sang Hyang Betara Kala memperhatikan gerak-gerik dari Sang Kartosuro. Maka Sang Hyang Betara Kala meminta si Buta Cakil agar menghadang langkah Sang Kartosuro. Karena dia tidak mau perang sajroning kurungan cepat selesai, Mbak. Kalau bisa itu agak lama gitu supaya dapat mangsanya banyak gitu. Lanjut, Mbak. 61. Sehingga langkah Sang Kartosuro terhambat oleh si Buta Cakil. Maka terjadilah adu debat antara Sang Kartosuro dan si Buta Cakil. Harusnya tidak cuma adu debat ya, cuman mungkin yang kelihatan itu yang sempat kelihatan orang. Tapi paling tidak ya pasti akan lebih ramai daripada itu. Lanjut, Mbak. 62. Karena tidak ada jalan tengah, maka Buta Cakil mengamuk dan berniat membunuh Sang Kartosuro. Ya, rumangsane bisa, tapi ya belum tentu bisa kan. Rumangsanya itu bisa menang karena merasa dirinya lebih gede dan punya taring dan sebagainya. Ya, tapi ternyata ya dilanjut aja dulu, Mbak, karena mungkin kayaknya ada cerita di bawahnya. Oke. Slide 63. Terjadilah perang besar antara Sang Kartosuro dan si Buta Cakil. Ya, mungkin efek yang terasa itu kan udan barat salah mongso ya salah satunya. Cuman nggak tahu nih udan barat salah mongso terjadi di mana, saya nggak tahu. Lanjut, Mbak.
Slide 64, efek dari perangnya antara Sang Kartosuro dan Buta Cakil mengakibatkan terjadinya badai cukup besar di beberapa wilayah dan menyebabkan bumi berguncang dan tanah bergerak. Ya, nggak tahu itu di mana ya. Karena ya tapi itu namanya dongeng kan, jadi nggak wajib dianggap iya gitu. Ayo, Mbak. Slide 65, Buta Cakil akhirnya kalah perang dan tewas di tempat karena terkena pusaka Sang Sumelang Gandring. Sang Sumelang Gandring itu bentuk, kalau orang pokoknya kalau ngelihat tuh pusakanya jelek banget mungkin karena bentuknya cuma lurus dan apa namanya kalau apa namanya pusaka yang lain itu kadang-kadang kan ada yang namanya pamornya itu bagus gitu. Ini enggak, pusaka kelengan dari tanpa pamor dan ya pusaka tua jadi enggak, bentuknya masih enggak kita nek orang melihat pusaka elek gitu padahal tuh lumayan lumayan bagus, kalau lumayan besar kekuatannya kalau kalau bisa menggunakan, tapi kalau nggak bisa menggunakan ya cuma kayak besi doang. Lanjut, Pak. Slide 66, kemudian Sang Kartosuro melakukan Triwikromo dan menggunakan pakaian yang menunjukkan terah dari Kahyangan Untoro Segoro. Sang Kartosuro lalu mengambil pusaka Cokro Basworo. Karena Cokro Baswara sendiri tidak akan mau diambil kalau yang membawa itu tidak mengerti aturannya Untoro Segoro, Kahyangan Untoro Segoro, karena itu kan memang miliknya Bathara Wisnu. Jadi kalau ngerti tata caranya, tata cara berpakaiannya Bathara Wisnu dan ngerti bagaimana mantra yang dimiliki oleh Bathara Wisnu, ya baru itu bisa diambil. Lanjut, Pak. Slide 67, pada saat yang sama, Sang Mahapatih Dewi Kadita juga memberi dua tanda utama. Tanda itu berupa rubuhnya pohon beringin sajroning kurungan dan terbukanya Sang Garuda Kencana. Itu di mana saya tidak tahu, jadi dilanjut aja. Lanjut aja, Mbak. 68, maka segera dilepaskanlah Sang Cokro Basworo dari Kahyangan. Melesatnya pusaka ini diperhatikan oleh Sang Hyang Bathara Wisnu dan Sang Hyang Bathara Kamajoyo. Itu dalam pengawasan penuh ya, jadi tidak akan sembarangan dilepas, karena itu sesuatu yang sangat berbahaya kalau orang yang memegang bisa menggunakan, tapi kalau yang memegang nggak bisa menggunakan ya nggak akan ada gunanya sama sekali nggak akan ada gunanya, karena ya harus ngerti sandinya, harus ngerti atau mantranya harus tahu, harus ngerti perlakuannya seperti apa, tata cara menyapanya bagaimana, terus disembunyikannya di mana, terus cara membangunkannya bagaimana dan sebagainya. Itu makanya harus dalam pengawasan penuh dari yang punya. Tapi karena Kartosuro memang ketitipan ya diizinkan menggunakan itu, apalagi alasan menggunakan itu kan karena memang ada alasannya dan yang meminta akan dimasangin angin sendiri. Lanjut, Mbak. 69, sementara itu jalur yang akan dilalui Cokro Basworo diamankan oleh Limas Gadung Melati supaya semua yang bukan sasarannya bisa dihindarkan dan tidak terkena atau terserempet pusaka Cokro Basworo. Paling tidak ada ini minimal ya, Mbak ya. Paling ada efek minimal yang dikehendaki kan. Jadi akan terjadinya banyak wilayah yang kemudian nantinya maling aku maling itu akan terjadi gitu loh. Jadi ada wong ngapusi ngaku ngapusi itu akan terjadi gitu di wilayah-wilayah dilewati lah si Cokro Basworo ini, karena memang namanya aja Cokro Tibosworo kan, itu Cokro Basworo. Jadi akan membuat sesuatu hal yang berhubungan dengan suara gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 70, daerah yang dilewati oleh Cokro Basworo tetap ada efeknya, namun efeknya menjadi bagus. Karena daerah yang dilewati nantinya orang-orangnya jadi tidak bisa berbohong atau malah mengakui kalau bohong, meskipun tidak sadar kalau mengaku. Ya, misalkan ngomong bahwa seharusnya dia tidak mungkin punya duit 100 miliar, terus bisa ngomong aku punya duit 100 miliar gitu. Misalnya gitu loh, Mbak. Contohnya orang yang kena Cokro Basworo itu begitu gitu loh. Jadi masyarakat langsung sadar bahwa oh ini pasti maling gitu loh. Lanjut, Mbak. 71, sehingga banyak wilayah yang tadinya sering terjadi penipuan menjadi tempat penipuan yang jujur. Jujur mengatakan karena telah menipu.
Yaitu efek bagusnya di situ ya. Efek bagusnya Cakrobaswara tuh di situ. Oke, lanjut aja Mbak. 72. Dan sang makhluk cekadal tidak sadar kalau Cakrobaswara sedang menuju dirinya, sehingga juga tidak berusaha menghindar. Karena dia merasa bahwa mungkin juga tidak ada yang sanggup untuk memegang itu gitu, dan mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya cuma legenda, cerita, atau mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin ada. Dan sehingga ya dia hanya menganggap bahwa yang ada cuma yang tak pegang, dan yang tak pegang itu yang nyata, sehingga ya nggak ada yang bisa mengalahkan yang tak pegang, hanya begitu kan. Sehingga dia kalau toh mengerti pun akan mengabaikan itu karena merasa bahwa itu nggak akan ada gunanya terhadap dia gitu. Lanjut Mbak. 73. Sehingga makhluk cekadal tetap melakukan aktivitasnya tanpa tahu bahaya apa yang akan dihadapinya. Itu karena cekadal merasa bahwa palu godamnya tidak akan bisa dilepaskan dari diri mereka. Ya karena mereka merasa bahwa tidak akan ada yang sanggup merebut itu dan bisa melolosi itu gitu kan. Jadi ya dia akan tetap maju terus karena merasa dia kebal senjata. Cuman di dunia internasional mungkin dia akan dianggap sebagai ahli strategi bertempur gitu kan. Walaupun sebenarnya dia itu kebal senjata. Lanjut Mbak. 74. Saat terkena pun makhluk cekadal masih bisa ngomong aku rapopo. Meskipun memang opo-opo, popo atau kenopo-kenopo. Ya merasa begitu. Jadi alah orang sing iso ngapa-ngapake gitu loh. Dia merasanya begitu. Bahwa apapun yang dimiliki oleh pihak lawannya, senjata sebesar apapun, kalau kena dia, Pak, jawabannya cuma aku rapopo. Dia merasanya begitu. Jadi orang bakal sok nopo-nopo gitu, mikirnya begitu. Lanjut, Mbak. 75. Sehingga efek dari Cakrobaswara menjadikan banyak cekadal yang bisa ditangkap dan diamankan. Ya merasa bahwa itu bisa, itu bukan suatu benda yang sangat berbahaya gitu loh. Jadi dianggap itu Allah itu barang apaan sih gitu. Jadi ya rapopo. Malahan mungkin dipikir untuk tambahan kekuatan palu ini, martilnya dia itu gitu. Lanjut Mbak. 76. Dan beberapa cekadal yang buas akhirnya bisa mati dan tidak tertawa lagi di antara desingan peluru. Karena mungkin Mbak nggak bisa menghindar lagi ya. Kalau dulu kan mungkin dia bisa melihat peluru itu berjalannya pelan sehingga dia bisa ngindar berarti tidak gampang kena. Tapi ketika si martil ini hilang kan berarti dia merasa apa-apa dari bergerak lebih cepat dari yang dia perkirakan tadinya gitu. Lanjut, Mbak. 77. Kematian banyak pasukannya membuat sang Botohlor sebagai sang raja cekadal menjadi marah dan berusaha datang ke Lamangan untuk melanjutkan pertempuran. Ya dia nggak ngerti ini sebenarnya apaan gitu karena merasa bahwa nggak mungkin ada yang bisa menaklukkan apa yang dia punya, maka dia harus datang ke lapangan sendiri untuk melihat itu, apalagi dia merasa bahwa dirinya itu kan kebal senjata. Lanjut, Mbak. 78. Saat di lapangan dan bertemu dengan sesama cekadal yang lain, lalu didapatlah informasi bahwa di dalam kurungan palu godamnya sudah ada yang membawa kabur. Kaget dia karena martil kesayangannya ada yang nyuri, dia mikirnya nyuri, tapi sebenarnya kan itu diambil oleh yang punya gitu kan, atau disamber untuk dikembalikan ke yang punya, bukan dicuri, tapi dia merasa ada yang nyuri. Lanjut, Mbak. 79. Maka pencarian keberadaan palu godam yang hilang dilakukan di semua tempat sampai masuk ke area perairan. Ya dia mikir mungkin lepas di sana gitu, mungkin lepas di sini atau lepas di mana gitu, dicari karena merasa bahwa tidak akan ada orang yang sanggup ke tempatan itu kan, dan tidak ada yang sanggup untuk bisa menerima itu, bahkan makhluk apapun dia mikirnya begitu, yang sanggup cuma dia sendiri. Jadi dia merasa bahwa kalau dicari juga pasti akan ketemu. Lanjut, Mbak. 80. Pencarian ke udara juga dilakukan oleh rajanya Cekadal karena memang tidak tahu apa penyebab dari hilangnya martil kebanggaannya itu.
Ya, dia curiga kalau itu melesat ke kayangan gitu. Tapi dia berpikir juga nggak akan bisa sampai ke arah kayangan. Jadi dia berusaha mencari dengan cara apapun, tapi nggak ketemu-ketemu sayangnya. Lanjut, Mbak. 81, maka dengan tanda pola pencarian yang benar, sang Raja Cekadal mulai mengamuk dan memangsa apapun yang bisa dimangsa. Ya karena mungkin di dalam makhluk itu ada palu godamnya yang hilang gitu, tapi ternyata bukan gitu kan. Jadi apapun dia habisi karena demi mencari itu kan. Jadi akan membahayakan sebentar sih pada saat hilangnya itu. Lanjut, Mbak. 82, sehingga makin lama akan semakin terlihat secara jelas siapa sebenarnya dan apa tujuan dari sang Raja Cekadal tersebut, meskipun di awal terlihat baik. Ya apapun juga yang dinamakan baik itu kan seharusnya bukan dengan cara membunuh ya, bukan dengan cara menghabisi suatu kehidupan gitu kan. Tapi nggak tahu kalau dia itu dianggap itu baik ya nggak tahu ya. Tapi kalau bagi saya seharusnya kan yang baik itu bagaimana kehidupan itu bisa berlangsung lebih lama, bukan bukan bagaimana kehidupan yang lain itu bisa cepat habis gitu. Lanjut, Mbak. 83, tanpa disadari oleh sang Raja Cekadal bahwa senjata pusaka Cokrobaswara sedang mengarah kepadanya. Latihan muter-muternya itu harusnya udah ada kelihatan di utara loh. Gede harusnya itu. Karena sinar biru itu harusnya terlihat cukup jelas gitu loh. Karena kalau pusaka biasa kan biasanya warnanya agak hijau ya. Tapi kalau pusaka kadewatan memang warnanya agak biru, itu harusnya kelihatan banyak orang. Tapi mungkin beberapa ahli nganggap itu benda angkasa atau apa gitu loh. Gitu. Dan itu kelihatan paling tidak cukup lama di wilayah utara. Ayo, Mbak. 84, Sang Hyang Bathara Brahma menambah kekuatan dari senjata pusaka Cokrobaswara dengan aji Kumbalageni dan mengarah tepat ke sang Raja Cekadal. Tapi Kumbalageninya Bathara Brahma itu bukan Kumbalageni yang ada di sastra-sastra yang beredar ya, karena memang beda banget mantranya pun nggak sama gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu sejak kapan ada mantra seperti itu yang beredar saat ini. Karena yang kita terima juga tidak seperti itu. Lanjut, Pak. 85, agar sang Raja Cekadal tidak bisa menghindar, maka Cokrobaswara terlihat seperti pecah menjadi banyak. Yang makin lama, setiap kepingan kecil membesar seperti wujud batu besar dan mengarah tepat ke arah ke sang Raja Cekadal. Nah, tapi akan tepat sasaran ya, jadi tidak akan salah posisi gitu loh. Dan itu gunanya hanya untuk ngelolosin kekuatan, bukan sampai mematikan gitu. Lanjut, Mbak. 86, sementara itu Nimas Gadung Melati mengamankan wilayah di sekitar lokasi, agar semua pecahan tetap akan mengarah ke posisi yang tepat dan menghasilkan efek merusak yang minimal. Yang jelas cahayanya biru ya. Dan di sana pasti memang ada beberapa daerah yang diamankan, jadi wilayah yang lain itu dibikin menjauh dengan cara beberapa wilayah area 36 dibuka dulu supaya menjadi wilayah lokasinya memang yang tadinya hanya kelihatan 1 meter menjadi sekian ratus kilometer supaya paling tidak orang yang tidak perlu kena biar nggak kena. Lanjut, Mbak. Setelah 87, akhirnya sang Raja Cekadal menyadari akan adanya bahaya yang mengarah pada dirinya, namun malah tidak menghindar karena merasa bahwa dirinya masih kebal. Ya, karena masih merasa mampu, ya itu haknya dia. Itu dongeng loh ya, jadi jangan dianggap serius. Lanjut, Mbak. 88, setelah terkena Cokrobaswara, sang Raja Cekadal tidak mati, tapi menjadi lemas, karena hilang semua kekuatan yang dia bangga-banggakan selama ini. Jadi diingat ya bahwa Cokrobaswara tidak untuk membunuh, tapi hanya untuk melolosi kekuatan. Jadi seperti yang dilakukan Atlantis kan juga demikian. Yang dirusak itu alatnya ya, jadi bukan orangnya, bukan bunuh orangnya. Bahkan kemungkinan besar kalau terkena tembakannya yang dari Atlantis nanti, orangnya mungkin malah tidak luka sama sekali, tapi senjata yang dia bawa habis. Lanjut, Mbak.
89, lambat laun kekuatannya mengecil, dan di sini baru sadar bahwa dia berada di tengah pertempuran yang sangat besar. Jadi kalau toh nantinya itu sampai dia itu terkena sesuatu yang mungkin sampai menghabisi dia, berarti itu yang melakukan bukan dari Atlantis. Lanjut, Mbak. 90, sang Raja Cekadal lalu berusaha mencari apapun agar kekuatannya bisa kembali lagi. Namun akhirnya sadar bahwa yang dihadapi bukanlah lawan yang sebanding lagi. Maka pelan-pelan dia akan berusaha untuk kabur. Karena tadinya dia merasa bahwa tidak ada loh yang punya kekuatan seperti itu gitu. Jadi ya nggak tahu ini siapa yang punya, tapi ya dia baru merasa bahwa ada sesuatu yang tidak berimbang yang dimiliki oleh pihak lain. Dan itu ada di daerah yang sangat jauh seharusnya. Daerah yang sangat jauh dari kurungan. Daerah yang sangat-sangat tidak dia duga gitu loh. Sehingga daripada nanti dia jadi korban, ya kalau bisa kabur dulu gitu. Lanjut, Mbak. 91, dalam kondisi seperti itu, sebuah wahana yang mengawasi dari atas akan mengunci posisinya dan menembak dengan bom berpresisi tinggi. Jadi ini kalau yang ini kan jelas bukan dari Atlantis ya, karena Atlantis tidak akan menggunakan peralatan sesederhana itu gitu. Jadi di sini ada pihak dari luar Atlantis yang kemudian menlock dia untuk menghabisi dia gitu. Jadi Atlantis tugasnya hanya untuk melolosin kekuatannya saja. Lanjut, Mbak. 92, sehingga sang Raja Cekadal terkena bom berpresisi tinggi dan hancur berkeping-keping. Cuman apakah ternyata benar-benar hancur berkeping-keping apa tidak, ya itu nanti mungkin bisa diperhatikan. Tapi kalau saya itu nggak mengerti apakah dia itu benar-benar akan hancur atau masih tetap hidup tapi cacat, atau masih tetap hidup tapi terus nggak bisa apa-apa, atau lumpuh, atau masih tetap hidup dan sehat-sehat saja gitu kan, Mbak. Nah itu nanti ke depan itu bisa diperhatikan. Lanjut, Pak. 93, hal ini membuat pasukan kuning kembali maju dan terus bergerak menekan pasukan merah yang sudah mulai kewalahan. Dukungan akan makin banyak, terutama dukungan dari sesuatu hal bisa diraba dengan menggunakan teknologi sekarang. Jadi pasukan merah kan merasa menang secara teknologi, tapi ternyata ada teknologi yang tidak bisa dia definisikan. Makanya seperti adanya penyerangan di satu wilayah yang masuk wilayahnya dia, itu diserang oleh suatu pesawat yang berkecepatan sangat pelan, tapi ternyata menyerang balik nggak bisa, dan menangkap pesawat yang menyerang juga nggak bisa, menembak jatuh juga nggak bisa, dan posisinya di mana bahkan sampai sekarang kalau katanya Bapak Aryo belum diketahui ya Aryo. Gimana? Itu yang apa dua pesawat yang pakai baling-baling itu yang nyerang ke arah timur itu kan akhirnya sampai sekarang belum diketahui kan? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang berani ngaku. Nggak ada yang berani ngaku, atau memang nggak bisa memang nggak ada itu. Memang benar-benar bukan dari peradaban sini. Cuman pura-pura pakai peradaban sini. Uniknya tuh, lucunya itu mereka itu nyebutnya itu sebagai apa ya istilahnya lore, apa sih kayak apa ya legend, apa legenda gitu loh, kayak legenda perang gitu ceritanya, kayak cerita doang jadinya. Padahal aslinya ada. Sasarannya tetap sama kan, bahwa daerah yang diserang itu tidak ada korban jiwa gitu loh. Iya. Selalu begitu. Iya. Tidak ada korban jiwa. Seperti itu toh ayam gepreknya itu. Ayam geprek SU35. Yang dikatakan Mbak Vicky waktu itu gitu loh. Jadi tetap yang namanya korbannya nggak ada. Tapi kan itu aneh tuh, masuk pesawat ditembak di atas kok dari bawah kok masih utuh gitu, kayak dikeprek di bawah gitu loh ya. Tapi pilotnya selamat. Itu cerita. Pilotnya selamat. Anehnya. Padahal ditembaknya di atas. Jadi di atas tapi kan bor gitu, terus ngumpul lagi di bawah gitu ya. Terus orangnya selamat tuh. Di atas ngumpul lagi di bawah gitu. Meledak di atas, selamat orangnya, jatuhnya ngumpul lagi di bawah, ngumpul lagi, dan masih bentuk kayak di plating gitu kan. Kayak di plating. Restoran itu, chef.
Oke, kita Bisa lanjut bisa dulu jadi kali. tambahan menu tempatnya Arya itu. Iya, itu tentunya tuh Wajigiri pasti kayak mau dia bikin ayam geprek kayak gitu. Nanti namanya SU35 geprek habis itu. Ya, oke. Aku mau Rasanya gak nanti. panas-panas api gitu. Oke, oke. Yes, Mbak, monggo lanjut. Oke, monggo, monggo, monggo. 94, sehingga semua usaha bela negara pasukan kuning dan biru terus berlanjut, dan makin lama semakin berhasil mendesak mundur pasukan merah. Jadi kalau alasannya itu bahwa ada pihak lain yang akan menekan pasukan merah, dia sadar nggak pada saat dia dulu menguasai banyak wilayah itu, wilayah yang dia kuasai itu masyarakatnya sejahtera atau masyarakatnya hidup dalam ketakutan gitu loh. Kalau kalau dulu pada saat nenek moyangnya dia dulu membuat masyarakatnya itu tidak hidup dalam ketakutan, pasti tidak akan ada yang mau pergi dari mereka kan. Tapi kalau sekarang tidak mau bergabung dengan dia dan memilih pihak lain, ya itu kesalahan ada di siapa gitu kan. Karena ya kalau memang pada saat hidupnya mereka dulu ketika bergabung dengan pasukan merah itu tambah sengsara, ya pasti nggak akan mau. Ya seperti di negara kita aja lah, kalau misalkan eh, apa namanya, kita hidup dalam kondisi yang dibikin tidak nyaman, tidak tentram, tidak enak, pokoknya saat ada dalam suatu ancaman dan terus-terusan di ini diatur, tapi aturnya tuh atur yang sifatnya tidak menguntungkan, yang sifatnya tuh hanya membatasi gerak itu. Ya lihat aja seperti Jerman Timur pada saat belum bergabung dengan Jerman Barat. Masyarakatnya kasihan banget kan. Kalau hal itu tidak terjadi, maka seharusnya kan anu toh, Nggak akan tidak memisahkan melakukan diri. kekerasan gitu. Tidak akan memisahkan diri. Kalau memisahkan diri pasti ya memang ya dulunya sudah tidak adil gitu loh. Dan kalau itu mau dilanjutin ya pasti tetap tidak akan mau gitu. Lanjut, Mbak. Oke, 95. Sementara itu, pasukan Destar Kunir dari udara akan mengamankan langit, sehingga banyak pesawat dari pasukan merah yang kebentus ngawang-ngawang. Pasukan Destar warna kunir itu memang anu ya, apa namanya, sesuatu yang nanti akan kelihatan secara misterius gitu loh. Pertama-tama mungkin akan kelihatan di beberapa bengkel yang dikuasai oleh pasukan kuning. Jadi mereka menggunakan pakaian yang sedikit-sedikit kelihatan ada orange-nya dulu gitu kan. Makin lama makin terang-terangan, tapi pertama-tama pasti mereka akan mencari posisi yang sifatnya ada teknologinya dulu, karena mereka harus mengubah peralatan perang supaya bisa digunakan, tapi teknologinya menjadi lebih aneh gitu. Dan teknologinya seolah-olah ini apa namanya, alat peralatan jadi susah ditembak atau kebal senjata atau gimana, atau kalau nembak lawannya tuh pokoknya musuhnya tetap hidup tapi alatnya rusak gitu kan. Lihat, Mbak. 96. Bahkan pada akhirnya akan terlihat ada serangan nyata dari pasukan Destar Kunir terhadap kapal angkatan laut. Dan kejadian ini seharusnya terdokumentasi oleh banyak wartawan, bahwa ada objek tidak dikenal yang menyerang kapal perang pasukan merah. Ini belum terjadi ya. Jadi ini masih bisa ditunggu beritanya. Ini masih apa, coming soon kalau katanya Aryo itu. Lanjut, Mbak. 97. Makin lama akan semakin banyak benda misterius yang bukan dari peradaban saat ini. Mulai sering terlihat, bahkan kadang ada di barat dari Surabaya. Ya karena dalam Jongkok kan ketika ada titik-titik negari gitu kan. Jadi ada nama wilayahnya, kalau tak sebut nanti dikirain nama wilayah di Indonesia ya, tapi yang penting nama wilayahnya tak sebut. Meh gathok mering Surabaya gitu kan, ada kata-kata itu kan. Di situ pasukan Destar warna kunir bakal muncul. Lanjut, Mbak. 98. Beberapa pesawat blok barat juga akan dibuat bingung oleh munculnya benda misterius yang bisa merusak semua sistem radar dan peringatan dini. Dan kejar-kejaran antara pesawat blok barat terhadap pesawat Destar Kunir pun terjadi. Cuman ini apakah nanti dipublish apa tidak tahu ya. Tapi untuk beberapa yang lama pernah dipublish waktu mereka latihan kejar-kejaran itu sudah pernah dipublish. Cuman untuk yang nanti apakah nanti dipublish apa tidak, karena yang bisa memvideo tentu saja yang ada di dalam kokpit pesawat. Lanjut, Mbak.
Lanjut, Mbak. 99. Apalagi banyak armada pasukan Destar Kunir yang bisa mengubah bentuk mirip pesawat Sukertowetan, namun kecepatannya sangat tinggi dan sanggup menghilang dari radar terbaik sekalipun dan bisa lenyap dari pandangan satelit. Kadang-kadang bukan hanya tinggi cepat, Mbak, bahkan pelan pun nggak bisa ditembak gitu loh. Bahkan pelan pun nggak bisa ditembak. Jadi pelan malah ngece banget kan, itu terkesan kata-kata berpelan banget gitu, nyerang, pulang, terus nggak ketahuan di mana gitu loh. Lanjut, Mbak. 100. Sementara di dalam kurungan juga terlihat ada beberapa pesawat mirip pesawat Sukerto Kulon yang masuk wilayahnya dan bisa menghilang dalam sekejap. Jadi karena ini ya, sebenarnya bentuk aslinya tidak seperti itu, tapi kelihatan seperti itu. Jadi orang mengira bahwa itu adalah pesawat dari mana, tapi ternyata bukan, karena itu memang itu pesawat-pesawat misterius yang nanti akan ikut serta. Itu pesawatnya pasukan Destar Kunir. Lanjut, Mbak. 101. Akan banyak terjadi kasus pesawat yang tinggal landas jauh dari lautan dan tidak mengarah ke lautan, tapi malah berenang di lautan. Jadi kayak ke teleport ya, kayak pindah tempat gitu. Jadi dia misalkan mengarah ke timur atau mengarah ke barat, sementara lautannya ada di utara sama di selatan, tapi malah berenang di laut gitu. Dan kemungkinan laut yang dipilih adalah selatan, karena pasukan Destar Kunir lebih suka mengarahkan ke arah selatan. Lanjut, Pak. 102. Beberapa pesawat Sukerto Kulon bahkan sangat jelas tertembak tanpa diketahui penembaknya dan jatuh dengan sangat tragis di dalam kurungan. Padahal saat terbang tidak mengarah ke dalam kurungan. Ya, tapi ya itu tadi, pilotnya masih hidup, biasanya begitu. Walaupun parasitnya nggak mengembang sekalipun, pokoknya tetap akan sampai bawah dalam kondisi hidup. Karena yang disema ya ditembaknya, ya dirusaknya peralatannya. Lanjut, Pak. 103. Beberapa radar yang masih aktif mendadak akan membingungkan, karena saat berkomunikasi dengan pesawat yang dikontrolnya, justru malah menunjukkan ke arah yang keliru. Atau kalau diminta ke barat, malah menuju ke timur. Karena ada jammer yang lebih kuat, yang tidak mereka sadari, dan itu bisa mengubah semua arah. Dan itu hanya dimiliki oleh pasukan Destar Kunir. Lanjut, Mbak. 104. Banyak pilot baik dari pihak timur maupun barat yang akan bingung membedakan arah timur dan barat, juga arah utara dan selatan. Bahkan tangan kanan dan kiri saja mereka bingung membedakannya, karena ada kekuatan yang membuat mereka setengah tidak sadar, namun mereka sadar. Karena ada gelombang Sostradoro yang dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar dan dalam intensitas cukup besar. Dan itu bisa mengaruhi pola pikir dan logika orang gitu, Mbak. Sehingga akhirnya orang jadi disorientasi dengan dirinya sendiri, apalagi terhadap yang di luar dirinya sendiri. Lanjut, Mbak. 105. Sementara saat itu, di darat juga banyak pasukan yang terlihat sadar, tapi ternyata tidak sadar. Merasa melaksanakan perintah, tapi ternyata melanggar perintah. Ini semua karena terkena efek dari Cokrobaswara. Jadi memang akan terjadi keadaan seperti itu. Dia merasa melakukan perintah, merasa mendapat perintah untuk menyerah gitu kan. Jadi mereka menyerah, atau mereka mendapat perintah untuk menyerang, tapi waktu menyerang ternyata temannya sendiri. Atau mereka merasa mendapat perintah untuk menyerang, tapi malah meletakkan senjata, karena mereka dalam definisi mereka menyerang adalah meletakkan senjata gitu loh, Mbak. Dan sebagainya, pokoknya aneh deh, lihat aja nanti. Lanjut, Mbak. 106. Ada banyak yang merasa maju dengan gagah berani, tapi ternyata malah menyerah pada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Jadi ada banyak yang maju dan kemudian merasa bahwa dia akan sanggup melawan, tapi ternyata kayak kebentuk sing awang-awang gitu loh. Jadi kayak kesandungi roto, kebentuk sing awang-awang, sehingga daripada dia jatuh terus dan daripada kebentur oleh sesuatu yang tidak diketahui, mending menyerah aja. Lebih baik milih selamat daripada melawan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Lanjut, Mbak. Oke. 107. Juga banyak pasukan yang akan terdampar di tempat yang justru ada di koordinat yang jauh dari kurungan. Padahal saat diterjunkan mereka ada di Ukoroino.
tapi mereka justru tertangkap pasukan negara lain karena melanggar batas wilayah lain di Asia. Jadi cukup jauh ya. Jadi mereka diterjunkan di mana, ini malah keteleport ke wilayah yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan wilayah itu gitu loh. Karena bukan hanya beda provinsi, bukan hanya beda kota, bukan hanya beda negara, tapi juga beda benua gitu Mbak. Lanjut Pak. 108. Semua kejadian ini membuat bertambah marahnya Sang Ratu Nahkoda Wetan dan menuduh bahwa pihak Barat sudah mulai intervensi langsung ke dalam kurungan. Ya itu memang bisanya ngamuk toh, tapi nek kon maju ya ora gelem gitu loh Mbak. Dia hanya bisa ngedu. Lanjut Mbak. 109. Karena merasa tidak berbuat dan justru merasa pihak Sukerto Wetan yang sudah melanggar batas wilayah Sukerto Kulon, maka adu debat pun dimulai. Semua saling adu benar serta tidak ada yang mau disalahkan. Itu ada loh dalam serat Jongko, tapi cuman monggo dicari sendiri gitu ya. Ada pernyataan yang apa itu kata-katanya saya lupa, tapi kalau nggak salah banyak orang yang adu bener gitu loh, adu apa kata-katanya saya lupa deh, karena ya itu udah lama bacanya. Lanjut aja Mbak. Asik terakhir. Sansaya dangu sansaya katon kridanipun traing kadewatan kang alus kados angin-angin damel kamulyaning Tribhuwana. Oke. Berarti mungkin ini ada sensor alami ya Aryo ya. Karena ada beberapa kata yang tidak bisa keluar dari Mbak Doni gitu loh. Ini sensor alami ini. Ini benar sensor alami. Sudah bisa dibacakan ulang Mbak. Berarti ada sensor alami nih, karena ada beberapa kata yang Mbak baca tapi itu nggak keluar, sehingga akibatnya artinya jadi lain gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, karena itu juga nggak perlu diartikan kok. Wong ini kan hanya pernyataan kita untuk menyatakan bahwa bagian ini sudah kita keluarkan loh. Jadi dongeng ini sudah kita terbitkan gitu kan. Gitu, sudah ya. Terbit. Ini stempel aja sebenarnya berarti ya. Oke. Mas Agung. Nih masih sama ya kemarin juga. Kenapa Mbak? Silakan Mbak. Itu sekadal apanya kadrun sih? Wah ya, saya nggak ngerti Mbak. Saya tidak pernah ngerti yang Mbak omongkan tadi. Aku ngertinya aku cuman ini tau Mbak, apa namanya, ngarang dongeng gitu kan, pakai nama apapun ya, mau pakai nama pitik kayak atau nama bebek kayak, itu kan terserah yang ngarang tuh Mbak. Cuman aku nggak tahu pakai nama yang umum gitu loh. Aku taunya kadal yang di rumah temanku, Om. Oh ya. Ini kita nggak ada yang berubah, masih belum ada yang berubah ya di slide terakhir juga masih belum ada yang berubah. Iya. Para menyanners. Karena cuman yang tengah-tengah yang dikasih warna kuning aja itu ya mungkin harus diwaspadai ya, karena sudah mulai udan barat salah mongso kan, jadi ya begitulah, karena yang namanya ganti zaman gitu kan. Karena kan kalau hujan itu lebih sering kan artinya nanti akan banyak tumbuhan yang bisa tumbuh ya, lebih banyak yang bisa hidup gitu seharusnya. Tapi kalau ada baratnya ya nggak tahu ya. Tapi pernyataannya kan udan barat salah mongso gitu kan, menjelang keluarnya Sang Kartosuro. Seru. Oke. Gimana Om, minggu depan apa kita akan bahas apa lagi nih Om? Aku sih judulnya lupa, tapi masih lanjut lagi tentang ini gitu. Tapi apa ya? Ya moga-moga sih nggak ini. Tapi kalau diceritakan sekarang sih kita nanti nggak rame ya, nggak usah diceritain sekarang gitu. Surprise. Ada yang satu-satu memang sudah dibikin. Oke. Kita sudahi kah Om hari ini? Disclaimer dulu Aryo, bahwa ini pertama dongeng, terus yang kedua disclaimer. Oke, siap. Pertama-tama kita disclaimer dulu bahwa yang kami ceritakan pada hari ini adalah dongeng semata. Jadi kalau tidak mau dipercaya ya silahkan, kalau mau dipercaya ya janganlah.
Oke, jadi disclaimer berikutnya, tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Series Research Center atau Saudara Agung Imo Tejo, atau bahkan mengatasnamakan saya, mengatasnamakan Mbak Nuni dan rekan-rekan ARC lainnya. Karena untuk informasi resmi langsung hubungi via DM Instagram @Vicky Ananda, FIKKYANANDA, yang biasanya ada di sini. Oke, itu disclaimer-nya seperti biasa ya, jadi hati-hati teman-teman, karena tapi sepertinya kalau misalnya udah kena Cokro Basworo tuh nggak ada yang kayak gini sih. udah nggak bisa bohong, nggak bisa bohongin lagi, tapi nggak tahu kita. Oke. Jaga-jaga, tapi jaga-jaga. Oke. Kita parade terima kasih kepada Bapak Agung sudah mau menceritakan dongengnya, merilis dongeng yang indah tentang Kadal dan teman-temannya. Terus juga Mbak Nuni, terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari. Wah, ini pasti Jam ada. Berapa, Mbak? Jam berapa di situ, Mbak? Jam berapa Mbak Nuni di sana? Oh, enggak dengar ya. Halo Mbak. 11 lebih 11. Oh, beda sejam berarti ya? Iya, beda sejam. Beda sejam. Oke. Terima kasih juga kepada Om Agung juga tadi sudah menyusun slide-nya sudah membuat slide-nya, terus juga Mas Nogo sudah merapikan slide sehingga tadi kayak pemilihan gambarnya juga lucu-lucu. Terus juga Bang John seperti biasa gambarnya lucu-lucu semua. Dan kali ini keren sih, aku ngerasa gambar kali ini detail dan kayak menceritakan sesuatu gitu kayaknya, nggak tahu sebenarnya. Oke, terus juga terima kasih juga pada Mas Heskel, Om Iwan, Mbak Vicky dan segelintir tim ARC lainnya yang sudah mau membantu agar hari ini bisa Atlantis Series bisa berjalan setiap Rabu. Terus juga dan terakhir untuk Chief Eksekutif dari ARC, Bos Besar Bapak MG, terima kasih sudah mau menyelenggarakan ini dari awal dan akhirnya sampai sekarang masih bisa berjalan. Gitu. Sekian ya Om. Ya. Oke. Sekian dari Atlantis Research Center. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di episode 101. Masih membahas Sang Puspa Tajam. Selamat malam, sampai jumpa, sehat selalu. Salam menyan. Dadah.